Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah teladan dari Hadratus Yaih, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Seperti apakah pribadi beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau adalah seorang waliullah dengan makom yang tinggi? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Mendapat roti dari Rasulullah. Ini adalah sepercik kisah penuh hikmah, tentang Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, yang pernah diberi roti oleh Nabi Muhammad. Kisah karomah Kiai Asrori ini dikutip dari disertasi Muhammad Musyafa, salah satu murid terdekat Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Terkait hal ini, Wawan Setiawan pernah menuturkan, bahwa akhlak Kiai Asrori laksana duplikat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bandingannya sangat sulit dicari pada di akhir zaman ini. Tutur katanya yang begitu lembut, mampu menerobos relung-relung hati pendengarnya. Tak heran jika banyak masyarakat dan para murid meneteskan air mata, serta bertaubat kepada Allah Ta'ala, tatkala mereka mendengarkan ceramah beliau. Kiai Asrori Al-Ishaqi adalah salah satu ulama yang anugerahi Allah, untuk dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikatan hati Kiai Asrori Al-Ishaqi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat amat mendalam. Hingga pada waktu mudanya, Kiai Asrori pernah didatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Dalam mimpinya itu, Nabi Muhammad memberikan roti kepada Kiai Asrori, dan kemudian dimakan separuh oleh Kiai Asrori, sedangkan yang separuh ditaruh di dapur. Begitu Kiai Asrori bangun dari tidurnya, separuh roti pemberian Rasulullah yang belum dimakan menjadi kenyataan, dan benar-benar ada di dapur beliau. Hal ini selaras dengan suatu hadis, yang menyatakan bahwa barang siapa bermimpi bertemu Rasulullah, maka ia benar-benar bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab, setan tidak dapat menyerupai atau menjelma sebagai sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, yang pernah didatangi Rasulullah di dalam mimpi. Semoga kisah tentang Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi ini dapat menambah mahabbah kita semua kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa melihat penghuni makam. Kisah tentang Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi yang bisa melihat penghuni makam, berasal dari Muhammad Musyafa. Dalam disertasinya ia menuturkan, bahwa Kiai Asrori sejak kecil memang sudah memiliki berbagai keistimewaan, dan salah satunya bisa melihat penghuni makam. Selaku murid Kiai Asrori Al-Ishaqi, Muhammad Musyafa juga merupakan pengasuh Ponpes Darul Ubudiyah Ihya Ulumuddin. Sejarah telah mencatat, bahwa Kiai Asrori memang sosok ulama karismatik, yang dikenal memiliki banyak keistimewaan dan karomah. Keistimewaan ini tidak hanya diakui oleh ulama-ulama Nusantara saja, melainkan para tokoh dari mancanegara seperti Timur Tengah, mereka juga mengakui kalau Kiai Asrori Al-Ishaqi adalah hamba pilihan. Di antara tokoh ulama dari mancanegara seperti Habib Umar bin Hafid Yaman, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan seterusnya. Bahkan di satu waktu, Habib Jindan, salah satu murid Habib Umar bin Hafid pernah didhawuhi gurunya. Wahai Jindan, ketahuilah, bahwa ulama di Indonesia yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Pada saat Kiai Asrori berumur 4 tahun, Kiai Asrori pernah mengajak seorang santri dari Bawean yang bernama Mawahib, untuk berziarah ke makam Sunan Ampel.
Ziarah atau berkunjung kepada orang-orang soleh yang masih hidup, atau yang sudah wafat, merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh para salafuna soleh. Kala itu, ketika Kiai Asrori dan Mawahib sampai di Pesarean Sunan Ampel, Kiai Asrori langsung mengajak pulang Mawahib. Akhirnya, Mawahib pun mengerutu sambil berkata, "Gus, sampean panas-panas kayak gini mengajak ziarah. Begitu sudah sampai di sini, sampean malah mengajak pulang." Ketika Kiai Asrori mendengar perkataan tersebut, beliau pun langsung menjawab, "Tahukah kamu, alasan saya mengajak pulang, karena baru saja Sunan Ampel pergi." Sekelumit kisah ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah memberikan ketajaman mata batin kepada Kiai Asrori, bahkan sejak masa kanak-kanak. Demikianlah kisah singkat tentang keistimewaan Kiai Asrori di masa kanak-kanak, dan kisah ini dilansir dari disertasi Muhammad Musyafa. Akhlak Kiai Asrori saat mengajak makan murid. Kisah tentang akhlak mulia Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki ini bersumber dari Gusno, atau yang akrab disapa Abah Gusno Gresik. Sekitar tahun 1989, kala itu Gusno dan teman-teman pernah diajak Kiai Asrori makan malam di salah satu tempat. Tepatnya di area deretan Warung Pujasera Kota Surabaya. Pada saat perjalanan, di dalam mobil Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki dawuh, "Nanti beli nasi bebek saja ya." "Gih Kiai," jawab teman-teman saat ditanya oleh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki. Singkat cerita, ketika sampai di lokasi Pujasera, sang sopir mobil tiba-tiba berhenti di warung nasi pecel Madiun, dan bukan di warung nasi bebek. Nampak si penjualnya langsung berdiri, dan sudah pasti bergembira karena kedatangan pembeli satu mobil. Spontan Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki dawuh kepada si sopir, "Ini kan warung nasi pecel, sebelah sana yang warung nasi bebek," ujar Kiai Asrori sembari menunjuk ke arah warung nasi bebek. Saat mobil berhenti, jarak dengan warung nasi bebek tersebut kira-kira masih 3 stand. Pada akhirnya, mobil kemudian dimajukan, dan diparkir tepat di depan warung nasi bebek. Alangkah kecewanya sang penjual nasi pecel itu, sebab mobil yang ditumpangi Kiai dan para murid tidak jadi makan di warungnya. Meskipun sudah berhenti di warung nasi bebek, Gusno memperhatikan Kiai Asrori berjalan sendiri menuju warung nasi pecel Madiun itu. Ternyata, Kiai Asrori membeli 1 porsi nasi pecel, dan uang kembaliannya diberikan semua kepada penjual nasi pecel Madiun tersebut. Subhanallah, beginilah sifat pada wali Allah yang mudah tersentuh, serta pandai dalam menjaga perasaan seseorang. Kemudian beliau bergabung, dan menyuruh rombongan para murid untuk sama-sama memakan nasi pecel yang dibelinya itu, walaupun hanya memakan sedikit-sedikit. Demikianlah kisah Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki saat mencari makan bersama sebagian para murid. Dari kisah ini, setidaknya terdapat beberapa pelajaran penting yang kita tiru, di antaranya adalah, yang pertama, dalam keadaan apapun, sebisa mungkin kita harus menjadi teladan bagi sesama. Hal ini tidak lain untuk menunjukkan bahwa Islam itu agama yang ramah dan rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, dalam mengarungi bahtera kehidupan, menjaga hati manusia supaya tidak kecewa, hal tersebut adalah suatu anjuran yang sangat ditekankan. Yang ketiga, itsar, atau mengutamakan kepentingan orang lain, adalah sifatnya para wali-wali Allah. Demikian salah satu kisah teladan dari beliau, semoga kita semua bisa meniru sifat mulia Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki. Terbakar tapi tetap utuh. Kisah ini hampir mirip dengan mukjizat Nabi Ibrahim, yang pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, akan tetapi beliau masih utuh. Kisah ini bersumber dari Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf, Ketua Majelis Syuro An-Nas, yang wafat pada 20 Mei 2020. Dalam satu ceramahnya, Habib Ahmad Al-Kaf pernah bercerita, bahwa Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki adalah seorang wali Allah,
yang beliau memiliki banyak karomah. Ada beberapa karomah Kiai Asrori, yang pernah saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, ujar Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf. Di antaranya seperti peristiwa yang terjadi di negara Singapura. Pada saat itu, tempat majelis zikir Al-Hikmah yang ada di Singapura, dikehendaki oleh Allah Ta'ala terbakar habis. Saat itu saya melihat kamar para habaib, kamar para kiai, semua ludes terbakar oleh api yang membara-bara, tegas Habib Zain Al-Kaf. Namun, sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, meskipun api telah melahap beberapa aksesoris, bangunan, dan semua isi ruangan, namun kamar Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi seperti tidak tersentuh api sama sekali. Bahkan tempat atau kamar yang disinggahi Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi terlihat sangat bersih, rapi, dan utuh, seakan-akan tidak pernah terjadi kebakaran, tegas Habib Zain saat bercerita. Di antara karomah lain yang saya saksikan adalah, berkembangnya majelis jamaah Al-Hikmah. Pasalnya, sebagaimana yang sering terjadi, manakala sebuah perkumpulan kalau ditinggal oleh pemimpinnya, terkadang jamaahnya akan berkurang, atau bahkan bubar. Namun beda cerita dengan Al-Hikmah. Kalau jamaah Al-Hikmah ditinggal oleh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, semakin lama justru tambah besar dan berkembang kemana-mana. Tegas Habib Zain saat bercerita. Bukti atas hal tersebut, jamaah Al-Hikmah hingga kini tidak hanya eksis di kancah nasional saja, melainkan sudah berkembang dan eksis di kancah internasional, seperti Malaysia, Thailand, Hong Kong, Arab Saudi, dan seterusnya. Demikianlah kisah tentang salah satu karomah dari Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Karomah Kiai Asrori saat masih dalam kandungan. Berikut ini akan kami sampaikan, tentang keistimewaan Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi yang jarang diketahui. Sejarah telah mencatat, bahwa Kiai Asrori Al-Ishaqi memiliki banyak keistimewaan atau karomah, yang telah disaksikan banyak umat. Cerita ini dikutip dari berbagai sumber terpercaya, salah satunya dikutip dari disertasi Muhammad Musyafa, salah seorang murid terdekat Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Penting untuk diketahui, bahwa keistimewaan Kiai Asrori telah nampak sejak dalam kandungan ibundanya, yakni Ibu Nyai Hajah Siti Komariah binti Munaji, yang kelak di kemudian hari akan disebut Nyai Sepuh. Dikisahkan dari salah satu abdi dalam Nyai Sepuh, ia pernah diberitahu langsung oleh Nyai Sepuh, bahwa dirinya sejak mengandung Kiai Haji Ahmad Asrori selalu merasakan kesejukan, kedamaian, dan seakan-akan tidak ada beban mengandung. Sehingga, beliau tak terasa seperti orang yang sedang mengandung. Tutur Adnan, salah satu abdi dalam Nyai Sepuh. Lebih dari itu, Nyai Sepuh saat mengandung Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi dalam dirinya, seakan-akan beliau ada kekuatan batin, yang mendorong lubuk hati untuk selalu melakukan berbagai amal soleh, berupa mujahadah sholat malam, riyadhah, dan semacamnya. Ketika Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi berusia 7 bulan di kandungan ibundanya, perut beliau pernah diusap oleh seorang waliullah Majedub, Kiai Haji Ali Masud atau Gus Ud, sembari beliau berkata, "Nyai, anak yang ada dalam kandungan ini kelak yang akan meneruskan kemursyidan ayahnya, yakni Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi." Potret atau kisah inilah yang menjadi salah satu hujah, ketika Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi ditanya oleh orang-orang yang ingkar akan kedudukan mursyidnya. "Sejak kapan kamu jadi mursyid?" Maka dijawab oleh Kiai Asrori, "Sejak dalam kandungan." Tegas Haji Masud saat diwawancarai oleh Kiai Haji Muhammad Musyafa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi telah diisyaratkan menjadi mursyid, bahkan sejak dalam kandungan ibundanya, ujar Haji Masud. Keistimewaan Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi sejak dalam kandungan, juga pernah diceritakan oleh Ahmad Nawawi. Ia menuturkan, bahwa dirinya pernah diceritakan secara langsung oleh Nyai Sepuh,
yang dialami beliau ketika Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi saat masih di dalam kandungan. Bahwasanya setiap kali sang ibu didatangi malaikat seraya memberi salam, maka pagi atau siang harinya Gus Ud dan Kiai Hamid Magelang akan datang untuk ikut mendoakan Nyai Sepuh ketika beliau mengandung Kiai Haji Asrori. Ujar Ahmad Nawawi saat diwawancari oleh Kiai Haji Muhammad Musyafa. Demikianlah kisah singkat tentang keistimewaan Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, yang sudah nampak saat beliau masih berada di dalam kandungan ibundanya. Akhlak Kiai Asrori saat menerima tamu. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi merupakan sosok ulama karismatik yang sangat perhatian kepada para tamunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hendaknya ia benar-benar memuliakan tamunya. Semasa hidupnya, hadis Nabi tadi dipegang erat, dan diamalkan secara nyata oleh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Sejarah telah mencatat, bahwa telah banyak para murid, kiai, tokoh, habaib, yang menyaksikan keindahan akhlak dari Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Perihal menerima atau menjamu tamu misalnya, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi telah memberi teladan yang mendalam, terkait babakan menjamu tamu. Menurut beberapa pengakuan sebagian murid, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi dalam beberapa kesempatan, tepatnya seusai acara majelis zikir, beliau seringkali tidak makan jamuan talaman, sebelum para jamaah kebagian rata secara menyeluruh. Artinya, pada saat usai acara, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi tidak ke tempat ramah tamah, dan justru malah melihat para jamaah untuk memastikan, bahwa mereka telan kebagian jatah talaman nasi atau tidak. Lebih dari itu, bahkan setiap acara yang dikonsep oleh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, semua jamaah adalah tamu agung bagi beliau, seperti di majelis sowanan, haul akbar, dan seterusnya. Sebagai contoh, misalnya pada saat majelis sowanan. Di momen itu, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi menerima sekian ratus tamu atau murid, untuk bisa bertatap muka dengan dirinya, seperti mendengar keluh kesah, dan semacamnya. Sampai-sampai, persoalan kehilangan sepeda motor pun, hal tersebut sempat dimaturkan jamaah kepada Kiai Asrori. Lebih dari itu, setelah acara majelis sowanan, semua jamaah yang begitu banyaknya mendapat jatah makanan dan minuman dari beliau, Kiai Asrori Al-Ishaqi Allahu Yarham. Masya Allah, coba Anda renungkan, sekelas murisid tarekat, yang bebannya sungguh luar biasa beratnya, jarang tidurnya, banyak aktivitasnya, tapi masih menyempatkan waktu dan melayaninya dengan sepenuh hati. Di sisi lain, apabila Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi kedatangan tamu di kediamannya, seperti para habaib yang sedang berkunjung misalnya, Romo Kiai Asrori sangat memuliakan dan menghormati tamu-tamunya, yakni dengan mengambilkan sendiri makanan untuk mereka, dan seterusnya. Bahkan ada pengakuan dari salah satu habib yang bercerita, bahwa saking hormatnya dengan tamu, sampai-sampai sandal mereka pernah dirapikan sendiri oleh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Itulah beberapa teladan Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, yang berkaitan memuliakan tamu. Mengetahui muridnya akan wafat. Kisah yang akan kami sampaikan berikut ini bersumber dari Imam Subakti. Dahulu, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi setiap bulan selalu rutin menggelar pengajian, tepatnya pada hari Ahad akhir bulan Hijriah. Pengajian ini digelar di pesantren abahnya, Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi. Waktu itu, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi dalam salah satu pengajian Ahad akhir, beliau menjelaskan babakan kematian. Bab kematian ini dikupas oleh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi secara tuntas, mulai dari tanda, hingga perjalanan dicabutnya ruh dari tubuh, bahkan keadaannya dari menit ke menit. Di sela-sela pengajian, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi dawuh,
Meninggal mendadak bagi orang mukmin atau muslim, merupakan suatu karunia dan nikmat yang besar. Kenapa demikian? Karena dengan mati mendadak, sosok iblis sudah tidak punya waktu atau kesempatan menggoda manusia di akhir nafasnya. Bagi orang tarekat, kondisi yang demikian ini ujian final. Yang mana, dalam kondisi itu menentukan takdir mati membawa iman dan tidak. Tapi bagi orang kafir dan orang banyak maksiat, fenomena mati mendadak bisa menjadi suatu musibah yang besar. Alasannya tidak lain adalah, karena mereka tidak memiliki waktu atau kesempatan untuk bertaubat. Pada saat momen itu para jamaah merenung, dan saling meratapi diri akan nasibnya nanti ketika sakaratul maut. Suasana hening tersebut kemudian mencair, tatkala Kiai Asrori mengajak bincang-bincang kepada salah satu jamaahnya. Pada satu kesempatan, yang diajak bicara adalah Kiai Minhaj. Kiai Minhaj merupakan sosok kiai sekaligus imam khususi, yaitu seorang yang telah dipilih mursyid tarekat, dan bertugas memimpin majelis di daerah masing-masing. Diketahui, Kiai Minhaj berdomisili di Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Ketika itu, usia Kiai Minhaj sudah relatif agak sepuh. Kiai Minhaj, saya tadi sudah menjelaskan, bahwa mati mendadak itu adalah suatu nikmat yang besar bagi seorang yang beriman. Sekarang saya tanya ke sampean, kira-kira sampean pilih yang mana, antara mati mendadak, atau mati dengan sakit yang lama, tanya Kiai Asrori Al-Ishaqi. Mendengar pertanyaan tersebut, Kiai Minhaj diam 1000 bahasa, bahkan beliau tidak menjawab sepatah kata pun. Hingga akhirnya Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi kembali dawuh. Bagaimana Kiai Minhaj, kok diam saja? Sepertinya Kiai Minhaj ini ketakutan ya? Tanya Kiai Asrori sambil bercanda. Tidak apa-apa Kiai Minhaj, ini saya tidak sungguhan, dan saya tanya kepada sampean itu tidak sungguhan, cuma bercanda. Kok sampean malah jadi taku, ini cuma bercanda Kiai Minhaj. Ucap Kiai Asrori sambil bercanda. Mendengar ucapan tersebut, membuat sebagian jamaah tertawa kecil. Di saat bersamaan, ekspresi wajah Kiai Minhaj masih tampak tegang dan ketakutan. Singkat cerita, pada keesokan harinya, tepatnya hari Senin pagi, Romo Kiai Asrori memanggil salah satu hodim atau penderek yang dari Gresik, dan mengajaknya untuk menghantarkan beliau. Setelah selesai, dan waktu menunjukkan sore hari, Kiai Asrori Al-Ishaqi dawuh kepada si hodim. Kamu pulang, atau tidur sini? Tanya Kiai Asrori. Saya mengikut dawuh Yai, jawab si hodim. Mendengar jawaban tersebut, Kiai Asrori bertanya lagi. Kamu besok ada kegiatan atau tidak? Si hodim lalu menjawab, bahwa dirinya besok tidak ada kesibukan lainnya. Kemudian Kiai Asrori akhirnya memutuskan, agar si hodim pulang ke rumah. Tapi besok jangan kemana-mana ya, kamu siap saja di rumah. Jadwal saya mestinya ke Madura kan, tanya Kiai Asrori. Saya tidak berangkat ke sana, dan saya sudah minta ke Kiai Arifin untuk berangkat ke Madura. Tapi insya Allah besok saya mau ke Gresik. Kamu di rumah saja, dan besok kamu jemput saya, pesan beliau kepada sang hodim. Inggih Yai, jawab hodim beliau. Namun saat itu si Fulan bertanya-tanya dalam pikirannya, ada kegiatan penting apa Kiai ke Gresik, hingga sampai mengorbankan jadwalnya ke Madura. Keesokan harinya, pada hari Selasa pagi, sekitar jam 5:30, tiba-tiba datanglah seorang tamu ke rumah si hodim. Sambil gugup dan tergesa-gesa ia memberikan informasi, kalau Kiai Minhaj meninggal dunia, tepatnya pada saat menjelang subuh. Konon, si tamu tersebut adalah utusan keluarga Kiai Minhaj, untuk menyampaikan informasi ini ke hodim, agar kemudian disampaikan kepada Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Si hodim pun panik dan kaget, karena ia merasa dirinya bukanlah siapa-siapa, hanya hodim biasa, dan tidak bisa menjanjikan apa-apa. Singkat cerita, sekitar pukul 8 pagi Romo Yai datang di Gresik, dan langsung menjemput sang hodim. Setelah di mobil, si sopir langsung membawa mobil meluncur ke arah barat selatan.
Dalam perjalanan itu, selama beberapa menit Romo Kiai Asrori hanya diam, dan tidak berkata apa-apa. Melihat kondisi yang demikian ini, si Hodim sudah pasti tidak berani untuk memulai pembicaraan. Dalam hati kecil si Hodim bergumam serta berharap, kiranya Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi bersedia membuka pembicaraan. Tujuannya tidak lain adalah, agar ia bisa menyelipkan kabar soal wafatnya Kiai Minhaj. Subhanallah, tiba-tiba Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi dawuh, "Kiai Minhaj wafat, apakah kamu sudah tahu?" tanya Kiai Asrori kepada Hodim. Spontan dalam hati Hodim terkaget, dan berkata dalam hatinya sendiri, "Subhanallah, Romo Kiai Ahmad Asrori yang harusnya akan saya beri kabar, malahan beliau mengabari saya dulu." Memang telah nyata, betapa amat pendek akal dan amat zohir diri saya, gumam hati si Hodim. Bukankah pada saat waktu pengajian Ahad akhir, beliau Kiai Asrori Al-Ishaqi sudah memberi isyarat. Pada hari Senin kemarin beliau juga membatalkan acara ke Madura, karena ada kepentingan ke Gresik. Ternyata, kepentingan ini adalah tentang wafatnya Kiai Minhaj. Sebagai catatan, hubungan batin rohani antara murid dan guru itu sangat nyata, apalagi murid yang dicintainya. Kejadian ini telah menunjukkan bahwa betapa besar perhatian dari seorang guru terhadap anak murid yang dicintainya. Sehingga pada saat anak muridnya akan wafat pun, sang guru juga ikut merasakannya. Mengetahui isi hati seseorang. Kisah ini didapat berdasarkan pengalaman salah satu murid sepuh, atau Hodim Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Yang mana, sang Hodim menceritakan, kalau Kiai Asrori bisa mengetahui gerak-gerik hati seseorang. Sang Hodim tersebut biasa dipanggil Gusno. Ia pernah menceritakan, tentang keadaan dirinya saat bersama Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Pada waktu itu, Gusno merasa bahwa Kiai Asrori Al-Ishaqi adalah sosok pengganti ayah kandungnya, yang dapat membimbingnya, dan menasihatinya, dikala dirinya ada masalah atau semacamnya. Hidangan rohani yang dibutuhkan Gusno ada semua dalam diri Kiai Asrori. Tepat saat hancur-hancurnya hati Gusno, nasihat Kiai Asrori selalu tepat sasaran, dengan apa yang sedang dibutuhkannya. Di saat bersamaan, Gusno bergumam dalam hati, "Saya jatuh cinta sehidup semati dengan Kiai Asrori." Seketika gumaman tersebut langsung direspon oleh Kiai Asrori, lewat sebuah isyarat beliau. Yakni sebuah respon isyarat Kiai Asrori, dengan menceritakan sebuah kisah santri dengan kiainya. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi berkata, "Dulu itu ada kiai yang mempunyai santri, dan santrinya itu bilang kepada kiainya, bahwa dirinya ingin sehidup semati dengan kiainya. Tapi dijawab dengan kiainya, bahwa yang demikian ini salah. Harusnya jika ingin hidup semati itu bukan dengan kiai, melainkan dengan yang tidak bisa mati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kira-kira demikian kisah penuh hikmah dari salah satu Hodim, atau murid sepuh dari Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Menurut Gusno, dari kejadian tersebutlah, awal mula Kiai Asrori memperkenalkan Makrifatullah kepadanya. Sebuah angka keramat. Dahulu, ketika Kiai Asrori hendak merintis pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya, Gusno membeberkan banyak sekali kisah penuh hikmah, yang jarang diketahui banyak orang. Gusno sendiri adalah salah satu Hodim Kiai Asrori, yang diketahui berasal dari Gresik, Jawa Timur. Menurut penuturan Gusno, dahulu ada seorang yang bernama Husnul Hadi, atau sering disebut dengan Cak Poyo. Pada suatu ketika, Kiai Asrori menyuruh Cak Poyo untuk mengajak teman-temannya. Menurut pandangan Gusno, kalau ikut Kiai itu sebaiknya ajak-ajak, jangan ikut sendirian. Pendek cerita, Cak Poyo pun bingung, karena teman-temannya dalam pandangan Cak Poyo termasuk orang-orang yang ahli maksiat, dan suka lari dari kenyataan. Tapi kebanyakan adalah karena persoalan cinta, atau gagal hubungan, dan seterusnya. Kiai Asrori pun sebenarnya sudah tahu akan kegelisahan Cak Poyo,
ketika hendak mengajak teman-temannya untuk ikut bersama Yai. Dari sinilah akhirnya Kiai Asrori dawuh, "Sudah begini saja yo, bismillah, teman-temanmu ajak ke sini ya." Berbekal sepatah kata berupa bismillah dari Kiai Asrori Al-Ishaqi, Cak Poyo pun berhasil mengajak teman-temannya, yang secara keseluruhan berhasil ikut ada 8 orang. Uniknya, yang diajak Cak Puyuh itu selain berjumlah 8 orang, juga bertepatan pada jam 8 di malam, dan ditepat pada tahun baru 1988, ujar Gusno. Saat itu Gusno berucap, "Hari ini adalah hari keramat bagi saya," tegas Gusno saat diwawancari tim media Khazanah Populer. Dan berkat rahmatnya, Kiai Asrori Al-Ishaqi seolah menjadi magnet, yang mampu menarik setiap orang yang pernah bertemu dengannya, untuk ikut zikir kepada Allah Ta'ala. Kealimannya diakui Kiai Hamid Pasuruan. Memahami kefakihan Kiai Asrori Al-Ishaqi, seorang tokoh berakhlak mulia dan ahli fiqh, yang telah diakui sosok waliullah besar, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Ahmad Asrori bin Muhammad Usman Al-Ishaqi. Beliau dikenal sebagai seorang figur yang istimewa dalam lingkungan keagamaan di Indonesia. Keistimewaan Kiai Asrori tidak hanya terletak pada akhlak mulianya dan sikap yang penuh tawadu, tetapi juga dalam pemahaman ilmu agama, terutama dalam bidang tasawuf dan fikih. Sebagai pendiri pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya, beliau memiliki kedudukan sebagai mursyid Thorikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Utsmaniyah. Warisan Thorikoh ini diteruskan dari ayahnya, Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi, yang juga merupakan tokoh Thorikoh yang diakui. Kiai Asrori dibayat sebagai mursyid oleh ayahnya, menandakan kedalaman ilmu dan spiritualitasnya. Kiai Asrori seringkali dikenal sebagai ulama, yang dakwah dan syiarannya menekankan tentang penyucian jiwa, kedekatan dengan Allah, dan nilai-nilai yang menyejukkan hati. Dalam literatur Islam, beliau sering diidentifikasi sebagai tokoh sufi, namun kealiman dan keterampilannya dalam persoalan fiqh juga patut diakui. Salah satu kisah menarik yang mencerminkan kealiman Kiai Asrori dalam persoalan fiqh, adalah interaksi beliau dengan Kiai Haji Hamid, seorang tokoh agama terkemuka dari Pasuruan. Hubungan dekat antara keduanya, membuat Kiai Haji Hamid Pasuruan menganggap Kiai Asrori seperti putranya sendiri. Bahkan, Kiai Hamid Pasuruan bersedia menanggung biaya haji Kiai Asrori, sebagai bentuk kasih sayangnya. Dalam salah satu kejadian di Tanah Suci Makkah, Kiai Asrori dan Kiai Hamid hendak melakukan mandi. Tanpa sadar, Kiai Asrori sedang membawa sabun wangi, sebuah benda yang seharusnya dihindari oleh mereka yang sedang ihram. Namun dengan kesederhanaan dan kebijaksanaannya, Kiai Asrori mengingatkan kepada Kiai Hamid, bahwa yang penting adalah kandungan sabun, bukan wanginya. Kisah ini mencerminkan kedalaman pemahaman Kiai Asrori tentang aturan-aturan fiqh, di mana penggunaan wewangian dalam keadaan ihram diatur dengan ketat. Namun Kiai Asrori dengan bijaksana mengingatkan, bahwa yang penting adalah mematuhi aturan tersebut, bukan sekadar menjauhi wewangian yang tampak jelas tujuannya. Dalam catatan Muhammad Musyafa, penafsiran terhadap larangan penggunaan wewangian dalam keadaan ihram menjadi subjek diskusi. Namun Kiai Asrori dengan kebijaksanaannya mengajarkan, bahwa yang penting adalah memahami hikmah di balik aturan tersebut, bukan sekadar mengikuti larangan, tanpa memahami konteksnya. Dengan demikian, Kiai Asrori tidak hanya merupakan tokoh dengan akhlak mulia yang penuh kearifan, tetapi juga seorang ahli fiqh yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang aturan-aturan agama. Melalui kisah dan pengalaman hidupnya, beliau memberikan pelajaran berharga tentang kesederhanaan, kebijaksanaan, dan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama. Akhlak Kiai Asrori saat pembacaan Maulid Nabi. Kisah tentang akhlak mulia Kiai Asrori berikut ini, bersumber dari Imam Subakti. Yang mana,
dirinya menceritakan tentang tata krama beliau pada saat acara Maulid Nabi Muhammad, sebuah tata krama yang berbeda dengan para ulama lainnya. Berikut kisah selengkapnya. Waktu itu, ada seorang hodim atau penderek, sebutan bagi murid dekat Kiai Asrori, yang pernah memberanikan diri bertanya kepada Romo Yai. "Yai, saya perhatikan di saat Mahalul Qiyam, Kiai itu berdiri dengan amat khusyuk, dan dengan tangan yang terlipat di depan. Yai juga berdiam, dan tidak sedikit pun kaki atau tubuh bergerak serta bergoyang, alih-alih seperti orang sedang sholat. Sementara itu, saya perhatikan para jamaah yang lain, termasuk para kiai maupun habaib, ya mereka khusyuk, tapi tidak sediam seperti kiai. Mereka terkadang masih ada yang tangannya bergerak santai, dan ada pula yang tolah-toleh, lihat sana lihat sini. Bahkan, tidak sedikit yang kaki dan tubuhnya ikut bergoyang, karena mengikuti irama tabuhan terbang dan lagu bacaan solawatnya itu." Demikianlah kira-kira pertanyaan yang keluar dari sang hodim beliau. Mendengar pertanyaan tersebut, sembari tersenyum manis, Kiai Asrori kemudian menjawabnya. "Lalu memangnya kenapa? Kan tidak apa-apa juga toh, misal mereka baca solawat sambil bergerak-gerak. Bisa jadi, itu menunjukkan bahwa hatinya senang, gembira menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," tegas Romo Kiai Asrori. Orang kalau hatinya senang, pada umumnya suka bergerak dan bergoyang ringan dengan melantunkan lagu solawat. Sebenarnya tidak ada masalah atas hal tersebut. Kembalikan ke hati dan kebiasaan masing-masing pribadi, sehingga tidak bisa disalahkan juga. Imbuh Kiai Asrori Al-Ishaqi menjelaskan. Lantas Kiai Asrori Al-Ishaqi melanjutkan dauhnya. "Akan tapi, kalau yang kamu tanyakan itu tentang saya, kenapa Kiai itu hanya diam, tidak bergerak, tidak bergoyang, itu lain lagi. Jawaban saya, begini ya saya jelaskan, coba kamu bayangkan sendiri, bagaimana sikapmu ketika kamu berdiri persis di depan gurumu. Apa kamu masih sempat tolah-toleh? Apa kamu berani bergoyang, atau menari mengikuti irama yang kamu dengar? Tentu tidak kan. Kamu akan diam dan tertunduk khusyuk kan? Ya seperti itu yang saya alami. Itu saja kamu masih di depan gurumu. Lantas, bagaimana kalau di depanmu itu para guru yang lain, seperti ada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, atau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa kamu masih sempat melihat ke sana sini? Apa kamu masih sempat bergoyang? Ya sudah tentu tidak bisa ngomong, tidak bisa apa-apa kalau sudah begitu. Kenapa bisa begitu? Karena kita ini sudah ditarbiyah sebagai orang tarekat, yakni orang fokus kepada sentuhan hubungan ruhaniyah, hubungan batiniyah. Diamnya saja kalau sudah berhadap-hadapan secara batin, berhadapan secara ruhani seperti itu, sudah sangat banyak rasa yang mengalir. Itulah yang namanya orang toriko. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa menyalahkan orang lain yang tidak bersikap seperti itu. Malah akan salah kalau kita menyalahkan mereka. Sebab, yang demikian ini merupakan babakan rasa, bukan soal hukum. Kalau soal hukum, mau baca solawat sambil apapun tidak akan ada masalah, pungkas Kiai Asrori Al-Ishaqi. Asal-usul air di pesarean makam Kiai Asrori. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi adalah sosok ulama karismatik, yang wafat pada 18 Agustus 2009. Sejarah telah mencatat, bahwa Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi semasa hidupnya digunakan untuk berkhidmah. Banyak sekali perjuangan-perjuangan beliau kepada umat, terlebih kepada para jamaah beliau. Bisa dibilang, air pesarean adalah salah satu bukti khidmah Kiai Asrori kepada umat. Dalam satu kesempatan, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi seringkali matur, bahwa seorang yang menjadi murisid itu tidurnya tak akan bisa nyenyak. Coba Anda bayangkan jika anak Anda sedang banyak masalah, ditimpa musibah ini itu, banyak hutang dan semacamnya, apakah Anda bisa tidur nyenyak? Tanya Kiai Asrori kepada para jamaah. Lantas, apa hubungannya kasih sayang dengan air pesarean? Dahulu, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi itu punya kebiasaan berwasilah kepada air putih. Pada saat ada orang minta doa,
nasihat, ataupun semacamnya. Wasilah di sini bukan berarti beliau meminta kepada air putih, melainkan dijadikannya air itu sebagai simbol barokah dari Allah Ta'ala. Beliau biasanya mengaplikasikannya dengan bacaan doa, istighosah, manakib, dan semacamnya. Sebagai contoh, telah banyak dari kalangan murid atau jamaah, yang seringkali meminta doa barokah kepada Kiai Asrori, dengan membawa sebotol air putih. Selain itu, pribadi Kiai Asrori juga sering terlihat membuka tutup botol air mineral, yang biasanya disuguhkan kepada beliau pada saat mengikuti majelis-majelis al-hidmah. Dalam konteks yang sama, biasanya juga sering terlihat pada saat acara manakib, ada air putih yang dibuka di sisihnya beliau. Kemudian hal ini diikuti dan diyakini oleh para murid, akan dahsyatnya air barokah tersebut. Singkat cerita, pada saat Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi dimakamkan di Masjid Lama, yang letaknya yang berada di kompleks area Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah, tiba-tiba ditemukanlah sumber mata air. Tepatnya ketika pembangunan makam dilakukan, saat itu ditemukanlah sumber mata air di sebelah timur pesarean Kiai Asrori Al-Ishaqi. Sumber mata air tersebut bisa dikatakan salah satu karomah dari Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Pasalnya, sumber mata air tersebut muncul pasca wafatnya Kiai Asrori Al-Ishaqi, dan airnya sangat jernih, serta tidak asin. Padahal, ke dinding lor atau pondok pesantren Al-Salafi Al-Fitrah, jaraknya dengan laut bisa dibilang lumayan dekat. Pada akhirnya, sumber mata air yang ada di sekitar pesarean Kiai Asrori tersebut dibangun, dan dibuatkanlah tempat minum oleh jajaran pengurus pondok, serta didesain seperti halnya di makam para wali Allah. Tujuan ini tidak lain ialah, agar siapapun yang sedang berziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, mereka bisa tetap merasakan kesegaran dan keberkahan air barokah dari beliau, seperti halnya ketika Kiai Asrori dahulu masih hidup. Menangis saat mendatangi majelis al-hidmah. Kisah tentang Romoya yang bersedih, hingga beliau tak kuasa menahan tangis ini, bersumber langsung dari beberapa hodim beliau. Kisah ini juga pernah diliput oleh BAF Al-Fitrah, lebih tepatnya saat menceritakan tentang kisah wafatnya Ibunda Kiai Asrori Al-Ishaqi. Diketahui, Ibunda Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi bernama Nyai Hajah Siti Komariah. Kala itu, Kiai Haji Ahmad Asrori Al sedang dalam perjalanan, untuk mengikuti sebuah acara majelis zikir al-hidmah di daerah Jawa Tengah. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan, Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi mendengar kabar, bahwa ibundanya telah dipanggil Sang Ilahi. Tanpa berpikir panjang, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi langsung memutuskan untuk kembali ke Surabaya. Konon pada saat itu, meskipun luar biasa berduka dan bersedih, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi berusaha untuk tetap tabah dan sabar, dengan menahan tangis. Walau bagaimanapun, namanya seorang anak pasti akan sedih, jika ia ditinggal pergi oleh orang tuanya. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, beliau akhirnya tak kuasa untuk menahan air matanya. Singkat cerita, tepatnya di Ponpes Al-Fitrah Kedinding, digelarlah tahlilan selama 40 hari berturut-turut. Kesemuanya dipimpin langsung oleh beliau, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Tepat di hari ke-7, usai prosesi tahlilan, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi menyempatkan diri untuk paring dawuh. Selain bernostalgia mengenang sang ibunda tercinta, secara umum Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi juga menegaskan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kasih sayang yang tulus tak bertepi, sepanjang jalan, kalau meminjam istilah satu pepatah bijak. Kala itu, Kiai Asrori membandingkan kasih sayang bunda terhadap anaknya, dengan belas kasih anak terhadap bundanya, dalam sebuah kalimat lugas. Seandainya sang anak sakit parah, dengan kemungkinan sembuh yang kecil, maka sang ibu akan berdoa. Ya Allah, aku mohon sembuhkan anakku, aku tak kuasa melihatnya kesakitan. Demi kesembuhannya, aku rela jika engkau timpakan saja sakit dan penyakit anakku ke tubuhku.
Tapi ketika sang ibu yang sakit parah, dengan prediksi kesembuhan yang sangat kecil, maka sang anak dalam doanya akan meminta, "Ya Allah, sembuhkan ibuku. Namun jika engkau berkehendak lain, jadikanlah ibuku husnul khotimah." Tutur Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi dalam ceramahnya. Demikianlah salah satu kisah teladan dari Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Kiai Asrori menyuruh mematikan suara murotal Quran. Berikut ini adalah kisah tentang Romo Yai Asrori Al-Ishaqi, tatkala beliau mendengar lantunan empri Al-Quran, namun malah menyuruh khodimnya untuk mematikannya. Fenomena ini sekilas terkesan aneh, tapi pada hakikatnya mengandung hikmah yang mendalam. Kala itu, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi sedang bermukim selama beberapa hari di Malaysia. Seusai mengimami jamaah subuh, Kiai Asrori dan beberapa jamaah jalan-jalan menikmati udara pagi, sekalian hendak sarapan. Sekitar 2-3 km, akhirnya sampailah di sebuah warung atau kedai di pinggir jalan. Sebuah kedai yang biasanya menyediakan aneka minuman hangat, juga ada roti prata, sejenis dadar tepung ala India yang dimakan dengan kuah kari. Tiba-tiba, di antara pegawai kedai yang kebanyakan orang India itu memutar audio bacaan Al-Quran. Apakah hal ini sudah menjadi kebiasaan kedai tersebut atau tidak, belum bisa diprediksi secara pasti. Bisa jadi mereka bergumam dalam hatinya, kalau tamunya yang sedang dilayani memakai busana muslim dan kopiah putih-putih, sepertinya akan cocok dan semakin nyaman jika diputarkan lantunan Al-Quran. Sembari menunggu makanan yang dipesan, tiba-tiba Kiai Asrori memanggil salah satu teman murid yang dari asli Malaysia. Beliau lalu untuk meminta kepada pegawai kedai, agar suara orang mengaji atau bacaan Al-Quran itu supaya dimatikan saja. Kemudian Kiai Asrori dawuh agak panjang lebar, yang pada garis besarnya sebagai berikut. Orang kalau tidak paham tentu akan merasa janggal. Tentu akan menilai bahwa kita ini aneh. Jelas-jelas orang muslim, diputarkan rekaman mengaji Al-Quran tapi malah minta dimatikan. Kita ini dalam keadaan sedang bersantai, ingin bersenang-senang. Membicarakan ini, membicarakan itu, lalu nanti juga kita akan menikmati minuman, menikmati makanan. Namun bagaimana kalau nanti di telinga kita itu diperdengarkan firman Allah? Kamu pikir sajalah, Allah itu sedang dawuhi kita. Apa ya pantas? Atau apa ya bisa kita itu mendengarkan firman Allah, tapi sambil makan minum, apalagi sambil ngobrol. Jadinya, apa ya cuma segitu rendah dan remeh kita ini dalam menghargai firman Allah. Atau kalau mau dibalik, kalau kita mengikuti isi bacaan Al-Quran, yang diperdengarkan itu diberitahu tentang siksa di neraka misalnya, apa ya masih bisa makan. Jadi, bukan keadaan iman kita yang tidak mau menerima firman Allah. Tapi keadaan fisik zohir tuntutan basyariah manusiawi kita ini, yang pada saat ini sedang tidak siap. Lantas, apakah tetap mau dipaksakan, mengingat bahwa Al-Quran itu kemuliaannya bersifat mutlak? Kalau sampai begitu, itu namanya malah meletakkan sesuatu yang amat mulia, tapi tidak pada tempatnya. Kira-kira demikianlah kisah yang penuh hikmah yang amat mendalam, tentang perjalanan Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Amalan agar mudah bertemu Nabi. Dalam satu tempo, Kiai Asrori Al-Ishaqi pernah berkata, bahwa siapapun pasti akan bermimpi bertemu Nabi Muhammad, jika ia mau lakukan hal ini. Bermimpi bertemu Nabi Muhammad, adalah di antara puncak yang ingin dicapai oleh setiap muslim, ketika ia masih hidup di dunia. Berikut ini adalah amalan dari Kiai Ahmad Asrori, agar kita bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah melakukan sholat sunnah 2 rakaat pada malam Jumat. Sholat sunnah di sini misalnya seperti sholat hajat, tahajud, dan semacamnya, dan lebih utamanya ialah sholat hajat. Dan pada setiap rakaatnya setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat kursi 1 kali, dan Al-Ikhlas 15 kali.
Yang kedua adalah setelah salam kemudian membaca solawat. Setelah selesai sholat hajat dengan tata cara yang sudah disebutkan, maka duduklah dengan khusyuk, lalu bacalah solawat di bawah ini sebanyak 1000 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi, wa al alihi wa sahbihi wasallim. Tata cara membaca solawatnya ialah, menghadiahkan bacaan solawat kepada Rasulullah, guru, dan orang tua. Lakukanlah amalan tadi, dimulai dari malam Jumat, dan selama 7 hari. Perihal ini, Kiai Haji Ahmad Asrori pernah menegaskan, barang siapa yang mengamalkan amalan, sebagaimana yang sudah disebutkan, maka tidak sampai 7 hari, insya Allah sudah dapat bermimpi berjumpa Nabi. Sebagai tambahan, dalam kitab Khazinatul Asror diterangkan, bahwa barang siapa yang dapat bermimpi berjumpa Nabi, maka hadiahnya adalah surga. Demikianlah amalan dari Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, agar kita bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Perjuangan dakwah Kiai Asrori Al-Ishaqi. Perjuangan Kiai Asrori Al-Ishaqi dalam menyebarkan ajaran Islam sangat mendalam. Tercatat dalam sejarah, di masa-masa tahun 90-an, Romo Kiai Asrori sempat menggagas, bagaimana dakwahnya agar bisa didengar banyak orang. Akhirnya, Kiai Asrori berinisiatif mengembangkan syiar ajaran yang dibawanya, dengan cara menggunakan audio visual maupun radio. Kala itu, siaran radio masuk kategori media yang dianggap paling efektif untuk berdakwah. Maka dimulailah dengan Radio Rasika di Ungaran Semarang, lalu berkembang lagi di Pekalongan. Radio-radio tersebut secara rutin pada setiap pagi, siang, dan malam hari, memutarkan potongan rekaman pengajian Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Selain itu, dalam siaran radio tersebut juga memutar rekaman dari majelis-majelis zikir. Hingga akhirnya, masyarakat di Jawa Tengah secara umum dari waktu ke waktu menjadi tertarik, untuk secara rutin menyimak isi pengajian Romo Kiai Asrori, yang disiarkan melalui radio tersebut. Dalam hal ini, banyak sekali para jamaah atau murid yang awalnya tidak mengenal beliau, kemudian menjadi kenal, dan ikut menjadi khodim Romo Kiai Asrori. Tutur katanya yang lembut dan halus, mampu menerobos relung-relung hati setiap orang yang mendengarkan pengajiannya. Sebab itu pula lah, maka semakin banyak masyarakat yang menangis dan tersentuh hatinya, saat mendengarkan pengajian dari Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Di sisi lain, siaran bacaan zikir istighosah, tahlil, dan seterusnya, juga secara rutin disimak dan diikuti mereka. Bacaan tahlil Kiai Asrori yang diputar dalam radio tersebut, seolah membedah relung hati masyarakat. Alhasil, jejak perjuangan ini adalah suatu bukti, bahwa Kiai Haji Ahmad Asrori adalah ulama yang tulus, ikhlas, dan sangat berharap, agar semua umat Nabi Muhammad masuk surga secara bersama-sama. Demikianlah salah satu kisah teladan dari Romo Kiai Asrori Al-Ishaqi. Sejarah Al-Hikmah yang jarang diketahui. Sebagian orang hanya tahu, kalau Kiai Asrori adalah sang pendiri Majelis Al-Hikmah. Tapi terkait sejarah perjuangan, belum banyak yang tahu tentang asal-muasal Majelis Al-Hikmah. Sebagai seorang murisid, Kiai Asrori muda saat itu memikul tugas besar dan berat, khususnya di awal-awal kemursyidannya, yakni pada tahun 80-an hingga 90-an. Sebagai guru tarekat, sewaktu di Gresik Romo Kiai Asrori masih menyempatkan dan meluangkan waktunya, untuk terjun mendekati anak-anak muda, yakni mereka yang biasa nongkrong di perempatan, di warung kopi, dan sejenisnya. Subhanallah, Romo Kiai Asrori Al-Ishaqi masih sempat menemani mereka, mengajak ngobrol, jalan-jalan, berdiskusi, bersenang-senang, bahkan mengikuti hobi mereka seperti bermusik, dan lain-lain. Tak jarang, beliau juga sering melayani pertanyaan-pertanyaan agama, seputar permasalahan khas anak muda. Tutur katanya yang lembut dan mudah bergaul, akhirnya para pemuda tersebut berhasil diajak untuk ikut hadir di majelis-majelis zikir, seperti majelis mubayaah,
majelis haul, majelis maulid, dan semacamnya. Kala itu, beliau Kiai Asrori sendirilah yang menjadi pemimpin majelisnya. Dengan tekun dan penuh kesabaran, Romo Kiai Ahmad Asrori menggandeng mereka, dan mengumpulkan kawan-kawan mereka, yakni para kaum muda-muda ini. Hal demikian itu dijalani oleh beliau dalam kurun waktu yang relatif cukup lama. Hingga pada awal tahun 90-an, maka terbentuklah komunitas para anak-anak muda, yang kemudian dijuluki dengan sebutan nama remaja Orong-Orong. Majelis ini awalnya diberi nama Jamaah Kaca, yang merupakan akronim dari Karunia Cahaya Agung. Namun agar lebih familiar, Kiai Asrori menyebut anggota Jamaah Kaca dengan sebutan Orong-Orong. Secara harfiah, Orong-Orong adalah binatang melata yang biasa keluar pada malam hari. Secara filosofis, pemberian nama semacam ini disesuaikan dengan perilaku anak-anak muda pengikut beliau, yang rata-rata memang mempunyai kebiasaan keluar pada waktu malam hari. Dalam perkembangannya, nama Orong-Orong ini kemudian menjadi lebih terkenal, dibandingkan dengan nama Kaca. Dan jamaah Orong-Orong inilah, yang kelak di kemudian hari bermetamorfosis, serta menjadi embrio dari lahirnya Jamaah Al-Hidmah. Bermula dari kota Gresik, kemudian menular ke Malang, Surabaya, Lamongan, dan sejumlah daerah lain di Jawa Timur. Hingga akhirnya, lambat laun jamaah beliau semakin berkembang dan terus berkembang, sampai ke Jawa Tengah, Jakarta, luar pulau, bahkan hingga ke luar negeri. Kisah sejarah Al-Hidmah ini bersumber dari beberapa murid sepuh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Kiai Asrori sering berkunjung secara dadakan. Kisah ini terjadi pada saat Kiai Asrori masih sehat, yakni di tahun 1990-an. Pada saat Hari Raya Lebaran Idul Fitri, Kiai Asrori Al-Ishaqi seringkali menyempatkan diri, untuk sengaja berkunjung ke rumah beberapa muridnya. Rata-rata yang ia kunjungi ialah beberapa kiai dan imam khususi, dan kunjungan ini sifatnya benar-benar dadakan. Di Gresik misalnya, secara dadakan Kiai Asrori datang ke rumah almarhum Kiai Nur Hashim, lalu ke almarhum Kiai Nur Syamsi. Di daerah lain seperti Blitar, tanpa memberi kabar, Kiai Asrori Al-Ishaqi juga secara tiba-tiba berkunjung ke almarhum Kiai Ayub. Lalu lanjut ke almarhum Kiai Imam Syuhrowardi, juga ke almarhum Gus Hadi, atau ke Kepanjen, ke tempat almarhum Kiai Afifi. Juga ke tempat beberapa kiai lainnya, yang namanya tidak bisa disebutkan semua satu persatu. Bisa kita bayangkan, bagaimana reaksi seorang murid, apalagi yang notabene imam khususi, yang tanpa diberi kabar apa-apa sebelumnya, tiba-tiba rumahnya didatangi oleh Kiai Asrori Al-Ishaqi. Ada kiai yang sangat syok dengan kedatangan beliau, namun untungnya Romo Kiai bercanda santai. Bahkan ada kiai yang karena saking bingung dan gugupnya, hingga beliau mengenakan baju takwanya itu kebalik. Alhasil, kebanyakan para masyayikh itu tidak bisa menutupi kebingungannya yang gugup. Pikirannya jadi macet, tak tahu mesti berucap apa, atau berbuat bagaimana. Bisanya cuma terdiam sambil gemetaran, bahkan sampai ada kiai yang ketakutan. Romo Yai Asrori biasanya masih berkenan untuk duduk, singgah beberapa saat, namun beliau tidak mau kalau disuguhi. Nampaknya saat itu Romo Yai Asrori amat memperhatikan, dan mencermati adegan dari drama bingungnya tersebut. Barangkali saat itu Romo Yai Asrori menangkap, seberapa kadar getar rasa seorang pengikut terhadap gurunya, dengan situasi yang spontan seperti itu. Kisah Kiai Asrori mendidik sang anak. Kisah tentang Kiai Asrori dan Gus Niko mengarah tentang babakan makrifat. Lebih tepatnya, Kiai Asrori kala itu mendidik Gus Niko saat masih kecil, seputar kewajiban puasa. Gus Niko atau lebih akrab disapa Mas Niko, adalah salah satu putra dari Kiai Asrori Al-Ishaqi. Nama Mas Niko tidak asing di telinga para jamaah Al-Hidmah. Mas Niko memiliki nama asli Muhammad Nur El Yakin El Ishaqi. Kelahiran 28 September pada 31 tahun lalu.
Ia merupakan pendiri organisasi Kopler Community, yakni sebuah organisasi pemuda yang dibentuk untuk membantu kegiatan syiar Jamaah Al-Hikmah. Dalam salah satu pengajiannya, Kiai Asrori pernah menceritakan keunikan Mas Niko di waktu ia masih kecil. "Niko, kalau kamu puasa sebulan penuh, nanti Yayah kasih hadiah," kata Kiai Asrori kepada Mas Niko saat ia masih kecil. Waktu itu Mas Niko bisa jadi berusia 7 tahun, sebab Kiai Asrori tidak menyebutkan usia putranya dalam pengajiannya. "Iya ya, saya siap," jawab Mas Niko menyanggupi tantangan sang ayah, untuk berpuasa Ramadan 30 hari penuh. Singkat cerita, Mas Niko pun berpuasa di bulan Ramadan secara penuh, dan dirinya tidak sehari pun membatalkan puasanya. Seusai menjalani puasa selama 30 hari penuh, akhirnya Mas Niko berkata, "Ya, mana hadiahnya?" pinta Mas Niko kecil kepada ayahnya. Ia meminta janji yang pernah disampaikan ayahnya. "Niko, kamu itu kalau puasa harus benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mengharapkan hadiah," ucap nasihat Kiai Asrori kepada putranya. "Urusan puasa, saya hanya berharap pahalanya dari Allah saja. Tapi kalau soal hadiah, saya menagih hutangnya Yayah," kata Mas Niko kepada Kiai Asrori Al-Ishaqi. Demikian kisah singkat tentang Kiai Asrori dan putranya yang bernama Mas Niko. Cerita ini disampaikan langsung oleh Kiai Haji Ahmad Asrori dalam sebuah pengajian beliau. Apa yang dilakukan oleh Mas Niko kecil dalam cerita tersebut adalah kritik bagi kita untuk cerdas dalam beribadah. Sejarah pengangkatan Kiai Asrori sebagai mursyid. Dikutip dari berbagai sumber terpercaya, ada kisah menarik dalam peristiwa pengukuhan kemursyidan Kiai Asrori. Sejak tahun 1975, Kiai Usman Al-Ishaqi selaku ayah kandung dari Kiai Asrori, beliau memintanya sang anak untuk meneruskan posisinya sebagai mursyid. Namun berkali-kali Kiai Asrori selalu menolak, bahkan menghindar, dengan alasan masih ada beberapa saudaranya yang lebih tua. Sikap rendah diri, arif, dan bijaksana ini, merupakan tanda kebesaran jiwanya. Di sisi lain, Kiai Asrori juga pernah berkata, kalau ada orang yang ingin jadi mursyid, maka itu adalah orang gila. Demikian ini tidak lain, karena tugas dan tanggung jawab seorang mursyid begitu besar. Di samping punya tanggung jawab besar, seorang mursyid juga harus menyembuhkan cacat dan penyakit hati muridnya. Selain itu, sosok mursyid juga bertanggung jawab penuh untuk menghantarkan murid sowan, atau makrifat kepada Allah Ta'ala. Kemursyidan Kiai Asrori secara resmi diproklamirkan langsung oleh ayahnya, Kiai Muhammad Usman Al-Ishaqi, di kediamannya, di pesantren Darul Ubudiyah Raudatul Muta'alimin Jatipurwo, Surabaya. Saat pengangkatan beliau, juga disaksikan oleh Nyai Sepuh. Prosesinya dilaksanakan pada hari Senin Pon, tanggal 17 Ramadan, tahun 1398 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 21 Agustus, tahun 1978 Masehi. Waktu itu, Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi masih berusia 28 tahun. Dirinya kemudian diajak oleh Kiai Usman sowan atau ziarah, sebagai laporan ke Makbaroh Kiai Haji Romli Tamim, di Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang, Jawa Timur. Di sana, keduanya disaksikan oleh Kiai Romli secara rohani. Berbagai ulama dan para habaib juga mengetahui informasi pengangkatan mursyid tersebut. Di antaranya seperti Habib Hasan bin Abdul Al-Qadir Al-Jufri Bangil Pasuruan. Pengangkatan Kiai Ahmad Asrori mursyid oleh Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi telah disetujui, disepakati, diakui, dan ditetapkan oleh mayoritas habaib. Seperti Habib Ali bin Husain Al-Atos, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, dan juga oleh para habib Surabaya. Kemursyidan Kiai Asrori juga disetujui, disepakati, diakui, dan ditetapkan oleh Kiai Haji Ali Masud Pagerwojo Sidoarjo, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Abdul Hamid Magelang, dan yang lain.
Demikianlah kisah pengangkatan Kiai Asrori Al-Ishaqi sebagai mursyid thariqah, yang jarang diketahui masyarakat umum. Wali yang kagum kepada Kiai Asrori. Cerita ini bersumber dari Cak Poyo, sang Hodim di masa awal-awal Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi berjuang. Cak Poyo memiliki nama asli Husnul Hadi. Ia mengaku pernah diajak Kiai Asrori sowan ke salah satu ulama di Jawa Tengah. Sosok ulama yang masyhur atau terkenal wali tersebut, beliau bernama Kiai Haji Abdul Hamid Usman, atau yang akrab dipanggil Mbah Hamid Magelang. Domisili kediamannya Mbah Hamid berada di Kajoran, Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Beliau termasuk sosok ulama yang dikagumi, penuh karomah lagi berharisma. Murid-muridnya Mbah Hamid juga banyak yang dari kalangan para habaib, sebutan bagi seseorang yang masih keturunan Nabi Muhammad. Selain itu, murid-murid Mbah Hamid banyak yang jadi waliullah, seperti Kiai Haji Hasan Asy'ari, atau Mbah Mangli, dan seterusnya. Singkat cerita, kala itu Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi secara dadakan mengajak Cak Poyo, untuk berangkat sowan ke Mbah Hamid Magelang. Setibanya di Kajoran Magelang, yakni di kediaman Mbah Hamid, waktu sudah menunjukkan pagi, atau pas bagda subuh. Saat itu, Mbah Hamid sendiri masih di masjid. Melihat ada tamu, seorang murid Kiai Hamid akhirnya menemui Kiai Asrori, dan berkata, "Nanti kalau Mbah Hamid setelah ini datang, berarti beliau berkenan menerima tamu. Tapi kalau sampai siang belum datang, berarti beliau tidak berkenan." Ujar murid Mbah Hamid kepada Kiai Asrori. Sembari menunggu Mbah Hamid, si murid tersebut mempersilahkan Romo Yai Asrori untuk beristirahat di kamar. Pada saat itu, Cak Poyo menunggu Romo Yai Asrori di depan kamar, sembari menunggu kedatangan Mbah Hamid. Tepat sekitar jam 6 pagi, tiba-tiba Mbah Hamid datang, dan bertanya, "Siapakah ini yang datang?" Santri Mbah Hamid lalu menjawab, bahwa yang datang adalah Kiai Ahmad Asrori dari Surabaya. Melihat Mbah Hamid datang, Cak Poyo berdiri dan salim sungkem kepada Mbah Hamid. Saat itu, posisi Cak Poyo agak sedikit gemetar, bisa jadi karena saking besarnya harisma Mbah Hamid. Akhirnya, Cak Poyo berinisiatif untuk mengetuk pintu kamar, yang di dalamnya ada Kiai Asrori sedang istirahat. Tujuan Cak Poyo tidak lain ialah, untuk memberitahu kalau Mbah Hamid sudah datang dari masjid. Ketika akan mengetuk pintu, tangan Cak Poyo ditahan sama Mbah Hamid, dan beliau lalu berkata, "Tidak usah, biarkan, saya saja yang menunggu, kamu silahkan duduk." Subhanallah, bisa jadi saat itu Mbah Hamid tahu, kalau Kiai Asrori sedang zikir atau beribadah. Tak terasa sampai hampir pukul 9, Romo Yai Asrori tak kunjung keluar. Tepat pukul 9, Romo Yai Asrori pun keluar dari kamar, dan saat itu Romo Yai diciumi dari ujung kepala sampai ke bawah oleh Kiai Hamid. Mbah Hamid memeluk Romo Kiai sampai menangis, dan beliau cukup lama menangis. Saat kondisi berpelukan itu, Mbah Hamid dawuh kepada Cak Poyo, "Sayangi dia, jagalah dia, dan bantu perjuangannya. Di dunia ini hanya ada satu orang seperti dia." Demikianlah kisah pertemuan Kiai Ahmad Asrori dengan sang waliullah, Kiai Haji Abdul Hamid Usman Magelang. Sikap Kiai Asrori terhadap pejabat negara. Imam Subakti pernah menuturkan, bahwa pada saat acara majelis tahlil dalam rangka 40 hari wafatnya Ibu Tien Soeharto, pada bulan Mei tahun 1996, ada uswah mendalam dari Kiai Asrori yang patut kita teladani. Saat itu acara majelis tahlil berlangsung di makam Astana Giri Bangun Karanganyar. Terlihat oleh semua jamaah Hodim, Kiai Asrori telah duduk dalam barisan shaf yang tertata rapi. Di beberapa shaf depan, tampak Presiden Soeharto dan jajaran putra-putrinya, keluarga, kerabat, dan juga beberapa menteri di kiri kanannya. Suasana saat itu terlihat sunyi, seakan-akan seperti sedang berdoa, padahal acara belum dimulai. Tak berapa lama kemudian, Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi tampak datang.
Kala itu Kiai Asrori memasuki area cungkup makam, melalui pintu samping area depan. Dan seperti kebiasaannya setiap memasuki makam, Kiai Asrori terlihat berhenti sejenak menghadap kuburan Butin untuk beberapa saat, lantas mengambil tempat untuk duduk bersila. Setelah duduk, Kiai Asrori tetap dalam diam, tidak berbicara sepatah kata pun, dan bahkan tidak bertegur sapa dengan siapapun. Dan sudah barang tentu, orang yang lain pun tidak berani mendekat untuk memulai menyapanya. Seusai duduk, jelang beberapa detik Romo Kiai langsung memulai acara, dengan memimpin iftitah pembukaan. Majelis yang dipimpin oleh Romo Kiai itu berlangsung seterusnya, sebagaimana dalam Al-Iqlil, hingga selesai. Suasana haru dirasakan beberapa kali oleh yang hadir di sepanjang acara majelis. Di antaranya saat tahlil, terdengar betapa Kiai Asrori Al-Ishaqi membawa zikir, hingga suara hentakan jamaah semakin lama semakin keras dan cepat, dalam melafalkan kalimat tahlil. Sehingga tampak sebagian orang yang duduk di barisan depan, mereka yang tidak terbiasa dengan suasana itu, menjadi larut terikut sampai menangis tak tertahankan. Setelah seluruh rangkaian zikir selesai, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi lalu berdiri, seperti hendak beranjak meninggalkan area makam. Karena Kiai Asrori Al-Ishaqi berdiri, semua yang hadir di dekatnya ikut berdiri. Pada saat itulah Pak Harto bergegas berjalan untuk mendekat ke Romo Kiai, dan bersalaman. Saat itulah, Kiai Ahmad Asrori dawuh ke Pak Harto. "Ini Pak Harto, para kiai-kiai niki, para jamaah," sembari beliau menunjuk ke jamaah yang pada berdiri. Waktu itu, Pak Harto serasa kelihatan sedikit kebingungan, dan harus bagaimana. Tapi kemudian beliau seperti merasa diminta Kiai Asrori untuk menyapa, dan menyalami para kiai yang hadir di situ. Maka berjalanlah Pak Harto, menuju ke beberapa orang yang berdiri dalam barisan shaf, untuk mengajak bersalaman satu persatu. Pada saat Pak Harto sedang menyalami para kiai dan imam khususi yang duduk di shaf depan, Kiai Asrori tiba-tiba bergerak berjalan menuju pintu keluar area cungkup, untuk meninggalkan lokasi majelis. Seketika itu Pak Harto sempat kelihatan bingung, bisa jadi dalam hatinya bergumam, ini kiai kok tidak seperti biasanya. Kebanyakan para kiai itu selalu mendekat, menunggu, selalu berebut menempel ke presiden. Tapi kiai yang satu ini, presiden malah disuruh bersalaman ke orang-orang, dan lalu ditinggal begitu saja. Melihat hal itu, Pak Harto lantas menyuruh putrinya, Mbak Titik, untuk mengejar Kiai Asrori Al-Ishaqi. Mbak Titik mengejar beliau, dan setelah berhasil menemui, dia tampak berusaha untuk menghentikan sejenak, sembari berkata, "Kiai, Nun Sewu, mungkin ada sesuatu dari Bapak yang ingin disampaikan ke Kiai sebentar ya Kiai." Tapi Romo Kiai kemudian menjawabnya dengan dawuh, "Inggih, tidak apa-apa, insya Allah nanti ketemu lagi." Beliau, Kiai Asrori lantas meneruskan berjalan menuruni anak tangga menuju mobil, sementara Mbak Titik kelihatan sejenak bengong. Demikianlah sikap Kiai Asrori Al-Ishaqi terhadap para pejabat negara. Hikmah yang bisa diambil sangat mendalam, di antaranya ialah, beliau tidak berambisi kekuasaan dan tamak, mengharap-harap pemberian sesuatu dari para pejabat negara. Kisah menjelang wafatnya Kiai Asrori. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, beliau adalah sosok yang dikenal lemah lembut, santun dan teduh dipandang. Beberapa bulan sebelum wafatnya Kiai Ahmad Asrori, terdapat kisah yang penuh hikmah. Cerita penuh hikmah ini dikutip dari Muhammad Musyafa, yang mana, ia adalah murid sepuh Kiai Asrori Al-Ishaqi, yang saat ini menjadi pengasuh Ponpes Ihya Ulumuddin Darul Ubudiyah. Muhammad Musyafa pernah diceritakan secara langsung oleh Romo Yai, tentang dirinya pernah mati suri. Sebagaimana umumnya orang meninggal, tatkala Kiai Asrori selesai dimandikan, lebih tepatnya mau disolati, akhirnya berkat anugerah dari Allah Ta'ala, Kiai Asrori bisa hidup kembali. Mas'ud dan Soleh juga pernah menceritakan, bahwa semasa kecilnya Kiai Asrori memang sering sakit-sakitan. Dan semenjak mondok di Ponpes Darul Ulum, beliau nampak sehat walafiat,
dan segar bugar. Pada tahun 1993, diketahui Kiai Asrori juga pernah mengalami sakit parah. Namun meskipun sakit parah dalam keadaan diinfus, ia mengatakan kepada dokter, "Tolong infusnya dilepas, jika tidak, saya akan melepas sendiri." Akhirnya, dengan terpaksa dokter melepas infusnya, kemudian ia berangkat memimpin majelis zikir fida. Kejadian lainnya terjadi pada hari Sabtu malam dan Minggu pagi saat acara majelis Haul Akbar di Ponpes Al-Fitrah Surabaya. Ujar Dr. Eliana saat diwawancari Kiai Haji Muhammad Musyafa. Pada tahun 2007, Kiai Haji Ahmad Asrori diuji sakit parah. Hikmah di balik ujian tersebut, waktu Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki lebih banyak menata sistem pendidikan pondok pesantren, dan menulis kitab Al-Muntahobat sebanyak 5 jilid. Seiring berjalannya waktu, ujian sakit yang menimpa Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki semakin parah. Hingga akhirnya, tepat pada hari Selasa dini hari, yakni tanggal 18 Agustus 2009, atau tanggal 27 Syaban 1430 Hijriah, beliau dipanggil oleh Allah Ta'ala di usianya yang ke-59 tahun. Demikianlah kisah Kiai Asrori, tentang dirinya yang pernah mati suri, dan semasa hidupnya hanya dihabiskan untuk berkhidmah kepada Allah, Nabi, dan umat. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau. Kiai Hamid Pasuruan memberi minuman kepada Kiai Asrori. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan adalah wali Allah yang masyhur di Jawa Timur, begitu juga Kiai Asrori Al-Ishaki. Keduanya sama-sama wali Allah, yang derajatnya sangat agung di sisinya. Diketahui, Kiai Hamid Pasuruan sangat sayang kepada Kiai Asrori Al-Ishaki. Saking sayangnya, Kiai Hamid menganggap Kiai Asrori sebagai putranya sendiri. Lebih dari itu, Kiai Hamid juga ingin menanggung biaya haji Kiai Asrori Al-Ishaki. Pendek kata, sebelum menunaikan ibadah haji, pada 10 akhir di bulan Ramadan, tepat pukul 1 dini hari, Kiai Asrori dan Haji Masud tiba di kediaman Kiai Hamid Pasuruan. Kala itu, Kiai Hamid sedang mandi taubat, untuk persiapan sholat mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sudah menjadi tradisi Kiai Hamid, yang selalu dilakukan tiap pukul 1 dini hari. Begitu mendengar salam, Kiai Hamid mempersilahkan Kiai Asrori dan Masud untuk masuk ke dalam, kemudian mempersilahkan keduanya beristirahat di kamar. Pada saat itu, Kiai Hamid melihat Kiai Asrori dalam kondisi kurang sehat. Maka dari itu, beliau kemudian mengambilkan minuman bir kopi, seraya berkata, "Gus, ini minuman kopi untuk menghilangkan demam." Kiai Asrori lalu menjawab, "Ini tulisannya kok bir kopi Kiai," ujar Al-Ishaki. Kemudian Kiai Hamid menyahut, "Jangan melihat birnya Gus, tapi lihatlah kopinya." Artinya, minuman tersebut hanya bernama bir kopi yang isinya berupa ginseng, dan ramuan-ramuan tradisional. Yang mana, jenis minuman ini dapat ditemukan di Keraton Yogyakarta, dengan kandungan remah rempah seperti jahe, kapulaga, cengkeh, dan semacamnya. Kisah ini ternyata berlanjut di kota suci Makkah. Saat itu Kiai Hamid dan Kiai Asrori bertemu lagi di Makkah Al-Mukarramah. Ketika Kiai Hamid mau mandi, Kiai Asrori Al-Ishaki bergegas menyiapkan peralatan mandi Kiai Hamid, termasuk di dalamnya ada sabun wangi. Melihat Kiai Asrori menyiapkan sabun wangi, secara spontan Kiai Hamid berkata, "Saya ini sedang ihram loh Gus." Kiai Asrori Al-Ishaki kemudian menjawab, "Jangan lihat wanginya Kiai, tapi lihatlah sabunnya." Mendengar jawaban tersebut, Kiai Hamid tersenyum, seraya mengakui kealiman Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki. Demikianlah kisah Kiai Asrori dan Kiai Hamid Pasuruan. Cerita ini dikutip dari berbagai sumber terpercaya, dan juga pernah diceritakan langsung oleh Kiai Asrori, tepatnya di Aula Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Kisah Kiai Asrori dan preman pemabuk.
Preman adalah sebutan atau panggilan bagi seseorang yang menguasai wilayah tertentu, yang kebiasaan mereka suka melakukan kejahatan, maksiat, dan seterusnya. Yai Asrori adalah salah satu ulama karismatik, yang bisa berkumpul dengan siapa saja, termasuk juga para preman. Pada satu masa, beliau pernah kedatangan tamu dari kalangan preman yang sedang mabuk. Saat itu, preman yang mabuk datang ke rumah Kiai Asrori pada malam hari, dengan keadaan teler, dan juga sedang membawa botol minuman berjenis Johnny Walker. Saking telernya, si pemabuk yang sampai mengeluarkan cairan putih di mulutnya. Si pemabuk yang perkataannya ngawur, matanya melotot, justru tidak membuat Kiai Asrori memarahinya. Yai Ahmad Asrori berkata, sambil bercanda, kepada keluarganya, "Wah, kita sedang kedatangan wali jadab ini." Kala itu si pemabuk berkata sambil matanya melotot kepada Kiai Ahmad Asrori, "Maafkan saya Yai, sampean jangan marah ya." Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi menyahut, "Kenapa saya marah sama kamu? Saya tidak marah. Kalau saya marah sama kamu, berarti saya kiai yang sedang mabuk juga," ujar Kiai Ahmad Asrori saat bercerita kepada para jamaahnya. Singkat cerita, Kiai Ahmad Asrori memberikan minum air kepada si pemabuk, yang tak lama kemudian si pemabuk memuntahkan apa yang ada di perutnya. Si pemabuk ditanyai lagi oleh Kiai, mau nambah lagi atau tidak. Maka si pemabuk menyahut, "Sudah Kiai." Kiai Haji Ahmad Asrori akhirnya membiarkan dulu keadaan si pemabuk yang masih teler, karena belum nyambung jika diajak bicara. Saat kondisi si pemabuk setengah sadar, ia pun mengajak bicara Kiai Asrori Al-Ishaqi. "Apakah Kiai marah?" tanya si pemabuk. "Saya tidak marah, kenapa saya harus marah?" ujar Kiai Asrori. "Saya memerintahkan hal yang baik saja tidak berani, apalagi sampai melarang keburukan, makanya saya biarkan kamu. Bagaimana saya mau melarang atau memerintah kamu, padahal dirimu sendiri sudah tahu tentang perbuatanmu itu baik atau buruk," ucap Kiai Asrori Al-Ishaqi. Saat itu pemabuk ditanyai lagi sama Kiai Asrori, apakah ia mau tambah lagi atau tidak. "Tidak Kiai," jawab si pemabuk. "Saya itu tidak melarang kamu, cuma yang saya pikirkan, di saat kondisimu mabuk seperti ini, kalau kedatangan malaikat mau terus mencabut nyawamu, lantas bagaimana nasibmu? Jika dilanjut terus, bagaimana nasibmu kelak di akhirat?" Ucap nasihat Kiai Asrori Al-Ishaqi. Mendengar kata-kata tersebut, si pemabuk mendapat hidayah dari Allah Ta'ala secara spontan. Ia pun tersadar dan menangis di hadapan Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Setelah kejadian tersebut, akhirnya si pemabuk tersebut kapok, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pesan penting dalam kisah ini adalah, hendaknya kita semua jangan sampai menghukumi orang yang sedang tersesat, karena orang seperti itu jangan sampai dimarahi, ataupun dihukumi. Demikianlah kisah-kisah teladan dari seorang waliullah, Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.